Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Erial, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Kampus Institut Tazkiyah, Mata Kuliah Ushul Fiqih 2, dan dosen pengampu Ustaz Zulkarnain Muhammad Ali. Kali ini saya akan membahas al-adatu muhaqqamatun. Baik, pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertiannya. Pengertian al-adatu muhaqqamatun adalah salah satu kaidah fikih yang berarti adat kebiasaan dapat menjadi hukum. Kaidah ini menyatakan bahwa kebiasaan yang sudah berlaku di masyarakat dapat dijadikan pasar dalam menetapkan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Lalu saya akan membahas dalil-dalil al-adatu muhaqqamatun. Dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 199 yang berbunyikan khuzil afwa wa'mur bil urfi, yang artinya jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf. Lalu dari hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, Maro'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun, yang artinya apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin maka menurut Allah juga baik. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya saya akan membahas cakupan dari al-adatu muhaqqamatun. Yang pertama ada kebiasaan umum atau urf am, yaitu kebiasaan yang berlaku secara umum di seluruh masyarakat. Contohnya seperti memberi hadiah pada saat pernikahan. Yang kedua, ada kebiasaan khusus atau urf khas, yang artinya kebiasaan yang berlaku hanya di sebagian masyarakat atau dalam kelompok tertentu. Contohnya seperti adat istiadat dalam masyarakat Minangkabau yang berbeda dengan adat di Jawa. Lalu ada penerapan al-adatu muhaqqamatun dalam hukum Islam. Yang pertama, hukum muamalah. Dalam jual beli, kebiasaan dalam penentuan harga, cara pembayaran, dan penyerahan barang sering dijadikan acuan. Contohnya di beberapa tempat, jual beli dilakukan dengan sistem barter atau cicilan yang dianggap sah menurut kebiasaan setempat. Yang kedua, ada hukum keluarga. Adat dalam pernikahan, pemberian mahar, dan cara pelaksanaan walimahnya. Contohnya, mahar yang diberikan bisa berupa barang yang diinginkan oleh pihak perempuan sesuai kebiasaan yang berlaku. Selanjutnya, syarat-syarat al-adatu muhaqqamatun. Yang pertama, tidak bertentangan dengan syariah, yang dimana kebiasaan tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak mengandung unsur haram. Yang kedua, berlaku umum dan tetap, yang dimana kebiasaan tersebut harus sudah lama berlaku dan harus diterima oleh masyarakat secara luas. Yang ketiga, tidak ada nahs syariah, yang dimana tidak ada dalil syar'i yang menasah atau membatalkan kebiasaan tersebut. Berikutnya saya akan membahas contoh kasus dari al-adatu muhaqqamatun. Yang pertama ada penentuan mahar. Di beberapa daerah, mahar yang diberikan dalam pernikahan bisa berupa hewan ternak seperti sapi atau kambing, sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. Yang kedua, sistem pembayaran dalam jual beli. Di beberapa tempat, kebiasaan membayar harga barang secara kredit tanpa riba adalah kebiasaan yang diterima dan dianggap sah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan peran dan pentingnya al-adatu muhaqqamatun dalam fikih. Yang pertama, ada fleksibilitas hukum, yaitu memberikan fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat. Yang kedua, ada relevansi dan keharmonisan, yaitu menjaga relevansi hukum Islam dengan kehidupan masyarakat serta menciptakan keharmonisan antara hukum dan adat istiadat. Yang ketiga, memudahkan muamalah, yaitu memudahkan urusan muamalah dan interaksi sosial dengan mengakomodasi kebiasaan yang sudah dikenal dan diterima. Baik, kita sudah sampai di penghujung, yaitu kesimpulan. Al-adatu muhaqqamatun adalah salah satu kaidah fikih yang mengakui pentingnya adat atau kebiasaan dalam penetapan hukum Islam. Kaidah ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dan dapat beradaptasi dengan berbagai kebiasaan dan tradisi yang berkembang di masyarakat.
selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah. Peran dan pentingnya al-adatu muhakkamatun dalam fikih fleksibilitas hukum. Yang pertama, kaidah ini memberikan ruang bagi adaptasi hukum Islam terhadap kondisi sosial dan budaya setempat. Dalam konteks masyarakat yang beragam, fleksibilitas ini sangat penting untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan dapat diterapkan dalam berbagai situasi. Yang kedua, relevansi dan keharmonisan, yang dimana menggunakan adat sebagai dasar hukum membantu menjaga relevansi hukum Islam dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Hal ini menciptakan harmoni antara hukum yang ditetapkan oleh syariah dengan praktik sosial yang sudah lama diterima dan dipraktikkan oleh masyarakat. Yang ketiga, kemudahan dalam muamalah. Kaidah ini memudahkan urusan muamalah seperti transaksi sosial dan bisnis dengan mengakomodasi kebiasaan yang sudah dikenal dan diterima secara luas. Ini sangat membantu dalam mengurangi konflik dan ketidakpastian dalam berbagai transaksi. Secara keseluruhan, al-adatu muhakkamatun menegaskan bahwa Islam adalah agama yang menghargai dan mengakomodasi kebiasaan serta tradisi lokal selama tidak bertentangan dengan ajaran pokok syariah. Kaidah ini memperlihatkan bagaimana Islam sebagai sebuah sistem hukum dapat menyesuaikan diri dengan berbagai konteks sosial dan budaya. Dan juga dapat memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pembahasan mengenai al-adatu muhakkamatun. Semoga presentasi ini memberikan wawasan yang bermanfaat dan memperkaya pemahaman kita tentang fleksibilitas dan relevansi hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya saya ingin berterima kasih juga kepada Bapak Zulkarnain Muhammad Ali yang telah memberikan kesempatan untuk membuat tugas ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari beberapa kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.